Sebelum kita membahas tentang video teman-teman, oh ya info aja, Kolam Gapi Jogja sekarang rutin ada lelangan atau flash deal di Telegram teman-teman, dan ini linknya untuk lengkapnya bisa di kolom deskripsi. Yang belum bergabung silahkan bergabung teman-teman. Di sana hampir tiap hari nanti ada flash deal atau lelangan. Assalamualaikum, saya Ruli dari Kolam Gapi Jogja. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang cara mengurangi kanibalisme gapi pada budaya gapi teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau gapi itu sebenarnya ketika dicampur indukan sama anakan, ketika anakannya masih muat di mulut indukan, itu biasanya tetap nanti bisa dimakan teman-teman. Cuman ada nanti yang memang gapi itu jenis kanibalismenya tinggi, ada yang kurang kayak gitu teman-teman. Nah, terutama itu albino sama mata hitam itu beda teman-teman. Ketika albino itu bakal kanibalismenya itu lebih ganas lah intinya, kanibalisme dari si albino itu daripada yang mata hitam. Karena itu mari kita bareng-bareng kita nanti bahas cara mengurangi kanibalisme tersebut. Itu ada dengan beberapa cara. Langsung aja kita bahas caranya satu persatu teman-teman. Yang pertama teman-teman itu dengan memakai alat pemisah indukan. Jadi ada nanti dipisahkan antara indukan dengan anakan teman-teman. Itu ada beberapa macam alat teman-teman. Untuk yang pertama teman-teman, yang itu alat pemisah indukan tadi buat indukan sama anakan, yaitu pertama itu keramba teman-teman. Keramba di Kolam Gapi Jogja sendiri itu ada dua. Kalau yang dari keramba jaring itu ada dua teman-teman. Yang pertama ini yang besar ini untuk di kolam teman-teman, ini sama pakai ini jaring. Terus yang kecil ini sama, ini buat di ember teman-teman, ini juga jaring. Terus ininya kotaknya ini pakai bambu kayak gitu teman-teman, cara bikinnya kayak gitu. Terus caranya masang, kalau yang keramba di kolam itu tinggal dipasang kayak gini aja teman-teman. Nah, nanti indukannya tinggal taruh di dalam sini. Nanti anakannya sendiri dia bakal kalau udah ngebrol dia keluar dan indukannya nggak bisa ngejar anakannya. Tapi tetap ada kemungkinan sih nanti anakannya balik ke sini teman-teman. Cuman itu meminimalis lah intinya, meminimalis biar anaknya nggak dimakan induknya atau induknya ngejar anaknya teman-teman. Terus yang kedua tadi dengan ini teman-teman, itu di ember teman-teman. Ini sama juga prinsipnya, sama, cuma ditaruh di ember saja kayak gini. Nah, terus indukannya nanti tinggal taruh di dalam keramba ini teman-teman. Seperti itu. Itu cara pertama dengan keramba teman-teman. Yang kedua, alat pemisah kedua itu kalau di Kolam Gapi Jogja dengan kayak gini teman-teman. Ini namanya ceting dari plastik ya intinya ceting lah namanya kalau di Jawa. Kalau di Indonesia kurang tahu apa namanya kayak gitu teman-teman. Jadi ini nanti dua tangkupan kayak gini itu dijadikan satu. Cari yang lubangnya ini kira-kira sedang teman-teman. Jadi untuk keluar induknya nggak bisa keluar, tapi anakannya bisa keluar. Kan macam-macam, ada ya lubangnya yang terlalu tipis kah, ada yang terlalu gede. Jadi kira-kira yang sedang, pilih yang nanti sedang, yang biar induknya nggak bisa keluar tapi anaknya bisa teman-teman. Kayak gini. Ini sebenarnya bisa cuma 1,5 kayak ini bisa teman-teman. Cuman kalau satu kayak gini kemungkinan induknya nanti loncat lagi keluar ke tempatnya itu kemungkinan gede, ya bakal loncat lagi. Makanya harus dua kayak gini, tangkupin jadi satu. Habis itu baru di atasnya ini dibolong teman-teman, biar untuk naruh indukannya. Jadi kayak gini cuma ditaruh kayak gini aja teman-teman. Udah. Terus indukannya nanti dimasukkan ke sini. Nah, nanti kalau udah ada anaknya ngebrol, dia bakal keluar enggak di dalam sini teman-teman. Dan induknya nggak bisa akan ngejar yang di sebelah, kecuali di dalam ini kan induknya nggak bisa gerak. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, alat pemisah itu dengan ini teman-teman. Ini tempat pensil sih, kalau nggak sendok, tempat pensil lupa. Pokoknya di supermarket ada kayak gini teman-teman. Ini untuk yang wadah-wadah kecil teman-teman. Jadi kayak di box es krim kayak gini. Ini pakai kayak gini bisa teman-teman, untuk mensiasati biar induknya setelah ngebrol pisah dulu, anakannya keluar, terus indukannya nggak makan anakannya. Ini biasanya di tempat yang kecil-kecil kayak box es krim. Ini contohnya seperti ini teman-teman.
Cuman kalau di kayak gini, pakai kayak gini, itu biasanya saya pakai penjepit kayak gini teman-teman. Biar apa? Biar dia nggak jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah, nanti yang paling bawah itu nutup induk anakannya, malah kemungkinan besar susah teman-teman. Lepas dari samping itu kan lebih susah. Tapi kalau kayak gini dijepit kayak gini, ini kan langsung nggak sampai ujung bawah bawah tempatnya ini. Jadi langsung ketika ngebrol, anakannya itu langsung jatuh ke bawah. Nanti sampai dia bisa normal renang, habis itu dia baru lepas. Tapi kalau ketika nggak dikasih kayak gini, seumpama nggak penjepit kayak gini sampai bawah kayak gini, nah ini nanti yang nggak habis ngebrol kan jatuh ke bawah, yang anakannya nggak langsung bisa renang, biasanya nanti dimakan lagi teman-teman. Jadi kalau yang tempat kecil kayak gini, biasanya saya pakai penjepit seperti ini teman-teman. Untuk pemisah yang terakhir itu sebenarnya yang ringkes ada namanya breeding box teman-teman. Itu buat biasanya khusus di akuarium teman-teman. Jadi bisa nanti dibeli di Tokopedia, itu banyak teman-teman. Itu sebenarnya yang buat di akuarium yang paling praktis, karena dia nanti tinggal ditempelin, ada cantolannya lah intinya kayak gitu, tinggal ditempel, taruh di akuarium, nanti induknya ditaruh di dalam, anakannya udah keluar teman-teman. Seperti itu. Cuma kalau di kolam Gapi Jogja sendiri teman-teman itu belum ada breeding box tersebut teman-teman. Kenapa? Karena tank di kolam Gapi Jogja itu terbatas teman-teman, jadi ya tidak bisa menggunakan itu teman-teman. Untuk yang kedua teman-teman itu dengan tanaman air lah, bisa ganggang, bisa frogbeet atau tanaman air lainnya teman-teman. Untuk yang kedua teman-teman itu dengan dengan tanaman air tadi, cara mengurangi kanibalismenya itu pertama bisa dengan ganggang teman-teman. Ini seperti contohnya yang memakai ganggang teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, nanti ini berlaku cuman untuk yang kanibalismenya nggak terlalu ganas ya teman-teman. Kalau nanti dia kanibalismenya ganas, dikasih ganggang kayak gini, dia nanti kurang efektif teman-teman. Jadi anakannya cuma tetap tersisa sedikit. Yang kedua teman-teman, ini bisa memakai dengan tanaman frogbeet seperti ini teman-teman. Jadi frogbeet agak lumayan dibanyakin. Ini juga bisa untuk bersembunyi anakan-anakan teman-teman. Cuman ya itu tadi, kita harus ingat lah, bukan ingat sih titen, intinya kita titen itu indukan yang kanibalismenya ganas atau enggak. Kalau ganas, efektivitasnya tetap berkurang nanti teman-teman. Jadi mending kalau yang ganas ya pakai yang tadi, pemisah tadi. Tapi kalau yang kanibalismenya enggak terlalu parah atau enggak terlalu ganas, dengan tanaman-tanaman air kayak gini udah cukup efektif teman-teman. Yang ketiga itu dengan memberi pakan hidup yang banyak. Jadi kayak disuplai terus pakannya, jangan sampai gupinya lapar teman-teman. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita induknya dikasih suplai makanan yang banyak dan nggak lapar, itu tetap disesuaikan teman-teman. Jadi kan ada pakan hidup itu ada macam-macam, ada artemia, ada kutir, ada casut, ada DM teman-teman. Jadi ketika artemia ya disesuaikan. Artemia itu kan ada masa hidupnya teman-teman, kayaknya berapa, 2 jam atau 3 jam kayak gitu. Jadi ya nanti kasih makannya per 4 jam kayak gitu, dikasih lagi kayak gitu. Intinya jangan sampai indukannya itu lapar. Terus kalau seumpama DM atau kutir atau cacing sutra itu kan masa hidupnya lebih lama, biasanya lebih dari 24 jam nggak masalah. Jadi ketika induknya itu mau ngebrol, dikasih itu entah kutir, entah DM, entah cacing, itu yang agak banyak sekalian nggak apa-apa, taruh kayak gitu, biar nanti kalau dia lapar dia langsung makan yang makan hidup tadi, jadi nggak makan anakannya tadi teman-teman. Jadi itu salah satu caranya cara yang mungkin alami lah ya, bukan alami sih, paling yang mengurangi stres dan lain-lain, yaitu dengan memberi pakan hidup dengan suplai yang agak banyak, biar indukannya nggak lapar dan nggak makan anakannya nanti yang udah habis ngebrol tadi. Itu tadi teman-teman cara-cara mengurangi kanibalisme. Tapi sebenarnya teman-teman
apa ya, yang paling penting itu kita harus mengetahui karakter indukan masing-masing jenis teman-teman. Jadi emang ada nanti yang jenisnya itu kanibalismenya terlalu ganas kayak gitu. Itu ada. Kalau yang kayak gitu itu tetap paling aman, nanti tetap pakai cara yang pertama dengan alat pemisah teman-teman. Tapi ada juga yang emang kanibalnya itu agak nggak terlalu ganas lah intinya. Jadi asal tempatnya agak luas dan dia nggak terlalu lapar kayak gitu, terus ada tempat sembunyi anakan, itu dia mesti sisa teman-teman. Jadi maksudnya sisa anakannya ya. Jadi yang intinya selain kita dengan cara-cara tadi, kita harus mengetahui karakter dari indukan tiap-tiap jenis tersebut teman-teman. Itu yang paling aman. Jadi nanti kalau karakter yang ganas tetap paling aman pakai alat pemisah tadi. Tapi kalau yang karakternya agak nggak terlalu ganas, itu bisa pakai cara kedua atau cara yang ketiga tadi teman-teman. Atau sebenarnya dicampur aja langsung malah nggak apa-apa sih, itu juga ada teman-teman. Cuman jarang sih. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dari saya, dan mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.